guys, ketemu lagi dengan saya Tanti Asila Afifah dari Hayu Kuliah. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Kaprodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info dari Hayu Kuliah. Oke guys, sekarang saya sudah berada di ruangan Kaprodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya tentang pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Institut Pendidikan Indonesia. Let's go! Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau berbincang dan bertanya-tanya seputar pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Oke, boleh, silakan. Oke guys, sekarang saya sudah berada di ruangan Kaprodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan saya di sini sudah bersama dengan Bapak Kaprodinya, dengan Bapak Eldi Mulyana. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak selama pandemi ini? Alhamdulillah baik. Dengan situasi pandemi ini, bagaimana sih Pak kabar Prodi IPS selama pandemi ini? Alhamdulillah kegiatan prodi tetap berlangsung. Begitupun perkuliahan, walaupun tentunya kita dengan sistem adaptasi kebiasaan baru ya, AKB. Alhamdulillah perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, jadwal pun berjalan sebagaimana mestinya, tapi menggunakan learning management system baik yang ada dikelola oleh pihak kampus maupun dosen-dosen memanfaatkan konten-konten kreatif yang bisa dimanfaatkan untuk terlaksananya pembelajaran di IPS ini. Nah, kan Pak katanya Prodi IPS itu kan baru. Nah, gimana Pak sejarah pendidikan IPS terbentuk? Terus kenapa sih harus ada Prodi Pendidikan IPS di Institut Pendidikan Indonesia? Oke, untuk merujuk kepada sejarah, sebenarnya mungkin secara singkat saja saya bisa jelaskan bahwa sejarah berdirinya Prodi Pendidikan IPS ini tidak terlepas dari perubahan beriringan dengan perubahan nama kampus dari STKIP menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut ya. Dan tentunya beriringan bukan hanya dengan pendidikan IPS saja, tapi ada pendidikan fisika dan satu lagi sistem informasi. Jadi ada 3 program studi yang sifatnya baru ya, dan itu merujuk kepada pendirian IP sebagai perubahan nama atau perubahan bentuk juga dari STKIP ke IP. Nah, bila mana secara konteksnya itu mengapa Prodi IPS bisa didirikan dan mengapa harus didirikan di IP Garut ini, tentunya sebelumnya kami dari tim dosen, terutama pendiri gagasan ini, penggagas Prodi Pendidikan IPS adalah Pak Dr. Tetep. Pak Dr. Tetep penggagas bersama rekan-rekannya waktu itu untuk mendirikan Prodi IPS dilihat dari pangsa pasar yang ada. Pangsa pasar yang ada kebanyakannya di Kabupaten Garut ini yang mendidik IPS di persekolahan itu, di satuan pendidikan itu bukan basicnya atau tidak linear. Dulunya S1-nya adalah pendidikan IPS. Berangkat dari sana juga ada masukan-masukan dari MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS, bahwa bagaimana kalau ada prodi yang bisa mewadahi untuk linearitas tersebut. Maka berdirilah Prodi Pendidikan IPS di IP Garut ini. Nah, itu mungkin jadi ada beberapa alasan selain beriringan dengan perubahan nama kampus ya, dari STKIP ke IP. Lalu juga kaitannya dengan pangsa pasar yang mana memang membutuhkan adanya Prodi Pendidikan IPS di Kabupaten Garut ini. Seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selain tadi menanyakan kabar Prodi, kabar Bapak, dan saya mau bertanya kegiatan dosen selama pandemi ini. Pengen tahu gitu Pak, kegiatan sama kendala setiap dosen selama pandemi ini gimana? Oke, untuk kegiatan dosen memang kalau secara akademik ya,
kita sangat dikhususkan untuk Tridharma perguruan tinggi. Tridharma ini ada 3: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, Tridharma ini tetap harus dilaksanakan. Bagaimanapun caranya, tentunya tadi adaptasi kebiasaan baru dengan metode online tadi. Nah, pendidikan seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa perkuliahan tetap berjalan dengan daring ya, dengan learning management system ataupun dengan konten-konten kreatif yang baik dibuat oleh dosen pribadi maupun memanfaatkan konten-konten yang sudah ada di halayak ramai seperti itu di media sosial, misalkan dengan melalui Instagram, YouTube ya, ataupun hal-hal yang seperti sekarang viral tapi bisa dikemas menjadi dunia edukasi. Nah, itu pun coba diadaptasi oleh dosen-dosen yang ada di Prodi Pendidikan IPS. Baik Pak, kan tadi kegiatan dosen udah nih. Terus kegiatan mahasiswa selama pandemi ini bagaimana dan apa gitu kendala para mahasiswa pada pandemi saat ini? Kalau saya lihat untuk mahasiswa memang khususnya wilayah Kabupaten Garut ini beberapa mengalami kendala dikaitkan dengan morfologi Kabupaten Garutnya. Karena morfologi Kabupaten Garut kan ada yang berada di daerah-daerah dataran tinggi, perbukitan yang kesulitan dalam sinyal. Ini memang menjadi kendala yang kami hadapi, terutama dosen ya. Tapi kami tetap bisa memantau kegiatan-kegiatan mahasiswa walaupun sistemnya seperti work from home seperti ini ataupun belajar di rumah seperti ini, yang pada akhirnya tetap evaluasi bekerja sama saya sebagai Kaprodi dengan dosen-dosen wali untuk tetap memantau kegiatan-kegiatan mahasiswa di rumahnya dan tetap dalam situasinya semangat kuliah. Bagaimanapun caranya, setidaknya minimalnya anak tetap fokus dalam pembelajaran. Tapi kalau saya lihat dalam kegiatan organisasi pun tidak bisa dipungkiri, seperti di kami ada organisasi Himadiksos ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS. Diwadahi di sana, karang tarunanya di sana lah ibaratnya. Nah, Himadiksos saya lihat tetap eksis dan kemarin juga sudah mengadakan MUBES ya untuk memilih ketua dan wakil ketua ke depannya. Dan tentunya Himadiksos ini menjadi wadah bagi mahasiswa Prodi Pendidikan IPS untuk mengembangkan bakatnya terutama dalam hal-hal organisasi ya, sehingga memunculkan jiwa organisatorisnya yang penuh dengan jiwa idealisme ala mahasiswa yang sekarang, tentunya dengan pola semangat dan sebagainya. Semoga COVID sekarang cepat berlalu ya Pak, biar Alhamdulillah. bisa beraktivitas seperti Mudah-mudahan, biasa, amin. perkuliahan bisa tetap buka lagi, organisasi Amin. berjalan dengan baik lagi ya Pak. Apa sih program yang sekarang sudah dilakukan dan program untuk kedepannya itu Prodi IPS itu mau gimana gitu Pak? Oke. Alhamdulillah Prodi Pendidikan IPS sudah melaksanakan yang namanya akreditasi. Prodi pun sudah terakreditasi baik. Alhamdulillah itu menjadi sebuah tolak ukur yang pertama. Memang ada poin yang hilang dalam akreditasi karena kita belum memiliki lulusan. Ya. Tapi semoga mudah-mudahan nanti lulusan pertama dan sebagainya itu bisa menjadi jembatan pertama untuk memperbaiki lagi jaminan mutu yang ada di program studi. Ada konsentrasi khusus dari Prodi Pendidikan IPS. Anak-anak ini diarahkan untuk mendapatkan learning outcome dari perkuliahan berupa menjadi pendidik IPS yang profesional, itu menjadi tujuan utama. Kedua adalah social partnership, di mana anak-anak dibekali jiwa-jiwa wirausaha. Dalam jiwa wirausahanya ini tidak hanya secara pola ekonomi saja, tapi bagaimana mereka bisa melihat situasi dan kondisi yang ada pada sosioekonomi masyarakat, sehingga mereka diajarkan tidak hanya ilmu ekonominya saja, tapi ilmu sosiologi dan antropologinya. Mereka pun dibekali dengan kecerdasan spasial, tidak asal mendirikan perekonomian, tapi letaknya, situasi kondisinya, idealnya di mana, dan produk yang ditawarkan itu seperti apa idealnya di tempat tersebut. Itu pun diajarkan melalui pengembangan keterampilan sosial, dan salah satunya adalah dengan hadirnya mata kuliah social partnership di
mata kuliah apa di prodi pendidikan IPS, termasuk ada juga kewirausahaan dan koperasi yang memunculkan juga pola pemikiran bagaimana menghidupkan lagi pola-pola kewirausahaan dan koperasi di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Garut. Nah, buat kalian para netizen-netizenku yang budiman sekali, buat kalian yang masih bingung untuk mencari kuliah di mana dan bingung untuk mencari program studi apa, kita harus masuk jurusan mana nih? Saya merekomendasikan untuk kuliah di program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Institut Pendidikan Indonesia. Nah, Pak, untuk di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial itu ada program kelas apa saja sih, Pak? Oke, alhamdulillah kami membuka kelas reguler ya. Setiap tahunnya alhamdulillah terdapat 2 kelas reguler, A dan B. Kemudian selain program reguler ini memang ada program PMDK yang mana dilihat dari rapot ya. Rapot prestasi mahasiswa yang masuk ranking 10 besar. Kemudian juga yang dari sisi prestasi organisasi ya, ataupun ke olahraga dan sebagainya, seni, itu pun kami akomodir untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa prodi pendidikan IPS. Selain itu juga ada program non reguler atau kelas karyawan yang mana kuliahnya adalah Jumat dan Sabtu dengan padat sih dari pagi sampai sore, tapi ini memfasilitasi bila mana ada mahasiswa yang sudah menjadi pendidik ataupun jadi sukarelawan di beberapa sekolah ataupun honor ya di sekolah, ya itu misalkan ingin menjadi memiliki gelar S1 pendidikan IPS, itu bisa mengikuti program karyawan yang misalkan basicnya dari SMA seperti itu. Tapi ada juga kami memfasilitasi bagi para pendidik IPS yang sebenarnya S1-nya tidak linear IPS. Ya, misalkan dulunya S1-nya pendidikan agama tapi ternyata ngajarnya IPS, dan pada saat CPNS ataupun PNS dan sertifikasinya juga adalah sertifikasi untuk pendidik IPS. Maka dari itu ada program linearitas di kami yang namanya RPL, yaitu kepanjangan dari rekognisi pembelajaran lampau. Sama kuliahnya Jumat dan Sabtu dengan sistem perkuliahan yang memang sistemnya adalah sistem paket perkuliahan dengan mata kuliah yang diikutinya adalah mata kuliah keprodian. Jadi mata kuliah umum dan sistemnya itu tidak lagi diikut sertakan. Tapi ada juga nanti dikonversi berkaitan dengan basicnya mahasiswa karyawan itu yang RPL itu dari mana S1-nya, apakah pendidikan atau apakah non pendidikan, seperti itu. Nah, itu akan dilihat bila mana S1-nya pendidikan, tentunya ini beberapa mata kuliah yang akan ditempuh. Yang non pendidikan ini beberapa mata kuliah yang ditempuh. Nah, seperti itu. Sekali lagi, IPS adalah ilmu pengetahuan sosial yang mana ilmu ini adalah ilmu teori kehidupan, ilmu yang sangat bermanfaat bagi realita kehidupan tersebut, dan dibekali ini kepada mahasiswa sebagai bagian dari modal sosial dan juga pengembangan keterampilan sosial pada saat mereka terjun di masyarakat. Nah, Pak, untuk informasi lebih lanjutnya mengenai program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu ke mana sih, Pak? Apakah media sosial Instagram atau gimana gitu, Pak? Oke, untuk info lebih lanjut untuk prodi pendidikan IPS bisa melihat link websitenya di bawah ini. Kemudian sosial media baik Instagram maupun Facebook, juga nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi oleh Anda semua bisa melalui ini juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk Sama-sama, diwawancara. Semoga tetap sehat walafiat Bapak dan sekeluarga. Itu semoga pandemi yang sedang berlangsung ini cepat berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, tidak terhambat lagi. Sekian dari saya dan Kaprodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan buat kalian jangan ragu lagi ya untuk masuk ke jurusan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Institut Pendidikan Indonesia. Buruan daftar ya. See you di video selanjutnya.